Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya jal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al mab'usu bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Para saimin wa saimat rahimakumullah. Pada sore hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah, taufik, hidayah dan taufiknya. Pada sore ini kita masih tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah penjelasan dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kitab ini merupakan talkhis atau mukhtasar, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Muhammad Al-Ghazali, atau yang biasa kita kenal dengan Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Pada kitab ini saya ingin mengulas satu subjudul yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, yaitu tentang kitab Asrarus Shaum, tentang rahasia puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrarus Shaum. A'zamullahu ala ibadihil minah bima dafa'anhum kaida syaitan wa khiba dhannuhu iz ja'ala shawma husnan li awliyaihi wa jannatan. Allah telah memberikan anugerah kepada hambanya, satu anugerah yaitu pertahanan daripada tipu daya setan dan gagalnya anggapan, yaitulah Allah jadikan as-shaum atau puasa sebagai husnan, sebagai perisai dan juga benteng bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Wa qad ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus shibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa juga adalah setengah daripada kesabaran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan diberikan balasan yang tiada batas. Bagi kita umat muslim, Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang sangat tinggi nilainya, dan ini menjadi bagian dari bagaimana kita menjadikan puasa sebagai perisai. Karena dengan puasa itulah manusia mampu menahan gejolak nafsunya. Manusia mampu menahan hawa nafsunya dari segala hal yang menjadi tempat masuk godaan-godaan setan. Oleh karena itu, bagi umat Islam, puasa ini adalah sebuah instrumen
yang sangat berharga, yang sangat bernilai bagi kita selaku muslim, bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Tentu saja puasa akan menjadi husnan, akan menjadi perisai, dan juga menjadi junnah, menjadi benteng. Dari apa? Dari segala godaan setan. Oleh karena itu bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan puasa, sebagaimana puasa itu diwajibkan pada orang-orang yang sebelumnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Syekh Jamaluddin Al-Qasimi melanjutkan uraiannya, faqad jaza sawabus shaum qanunut taqdir wal hisab wa nahika fi ma'rifati fadlihi. Orang yang berpuasa adalah orang yang mampu bersabar. Oleh karena itu, kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang tidak bisa melampaui. Pahala yang telah melampaui segala aturan dan pembatasan dari segala perhitungan. Jadi pahalanya luar biasa, sangat tinggi. Pahalanya tiada terbatas. Karena itu disebutkan bahwa bulan puasa adalah panennya pahala. Oleh karena itu, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita perbanyak puasa, mari kita perbanyak ibadah, perbanyak amalan-amalan, karena pada bulan Ramadan ini adalah merupakan bulannya panen pahala. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi, dan cukup untuk mengetahui fadilah-fadilah puasa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khalufu fammi shaimi atyabu 'indallah min rihil misik. Yaqulullahu azza wa jalla innama yadharu sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasyaumuli wa anal ladzi ajzi bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la khalufu fammi shaimi atyabu 'indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah, melebihi wanginya minyak misik. Allah Subhanahu wa taala jalla jalalu berfirman, innama yadharu sahwatahu wa ta'amahu li ajli, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan syahwatnya untuk syahwat, meninggalkan syahwat untuk makan dan minum karena aku, maka pasaumuli, puasanya adalah untukku, dan aku yang akan membalas sendiri. Ini merupakan janji Allah bahwa orang yang berpuasa adalah ibadah yang akan Allah balas langsung. Betapa tinggi nilai puasa itu sendiri. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Dan puasa itu juga, orang yang melakukan puasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika hendak berbuka puasa.
dan juga menjelang Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'ir rabbi, yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Orang-orang yang berpuasa ada memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak diperoleh oleh selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang menjalankan puasa dengan benar, orang-orang yang menjalankan puasa sesuai dengan tuntutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan yang larang dilarang oleh Allah di dalam berpuasa, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan menjauhkan segala yang makruh di dalam puasa. Dengan puasa yang sebenar-benarnya, tentu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kana amaluhum as-siyam li'annahu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menahan dirinya selama fajar sampai terbenam matahari. Tentu ketika dia menahan hawa nafsunya untuk menjauhkan dari memasukkan makanan dan minuman, atau dia mampu menahan dan ini sangat dianjurkan, yaitu menahan pandangan-pandangan matanya dari hal-hal yang tidak baik, menahan mulutnya dari berkata yang kotor, dan menahan hatinya dari hasrat-hasrat yang tidak baik, menahan hawa nafsunya dari hasrat-hasrat yang tidak baik. Tentu ini adalah nilai puasanya sangat memiliki nilai yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan di sini fa yufragu lis-shaimi jazaohu ifragan wa yujazafu jazafan fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdirin wa jadirin bi ayyakuna kadzalika li anna shaum innama kana lahu wa musharrifan bin nisbati ilaihi wa in kanatil ibadat kulluha lahu li'manayain. Jadi kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, disebutkan akan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang berpuasa, itu balasan yang tiada terhitung. Pahalanya sangat dimaksimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan dan tidak masuk perhitungan apapun. Itulah ibadah puasa. Karena memang puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali puasa kita itu kita niatkan bukan selain Allah. Puasa itu harus kita niatkan hanya untuk Allah. Karena amalan puasa adalah amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Ada dua makna tentang puasa ini. Yang pertama, ahaduma anna sauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Puasa ini adalah menahan dan meninggalkan yang ada di dirinya, yang sangat rahasia dan tidak bisa dilihat. Amalan ini amalan yang sangat rahasia. Orang yang berpuasa ini adalah amalan yang sangat rahasia, hanya Allah yang tahu. Tidak ada orang yang mengetahui secara persis apakah orang ini berpuasa atau tidak. Bisa saja dia ke rumah, masuk ke kamar, dia ambil makanan,
Dia kunci pintunya, dia makan di dalam, tidak ada yang tahu. Keluar dengan wajah yang seperti lesu, seperti orang berpuasa, tidak ada yang tahu. Itulah yang disebut dengan bahwa puasa itu amalan syirrun, amalan yang sangat rahasia. Dan Allah menyukai puasa ini. Orang yang berpuasa itu sangat dicintai oleh Allah, karena dia memang sangat rahasia, hanya Allah yang tahu. Kalau ibadah-ibadah lain itu disaksikan oleh orang-orang, oleh makhluk, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh sahabat, orang tua kita, atau anak istri kita. Tetapi ibadah puasa memang ibadah yang sangat rahasia, hanya Allah yang tahu. Wa shaumu la yarah illallah. Puasa itu tidak dilihat kecuali Allah yang tahu. Fa innahu amalun fil batin bisyabril mujarrad. Puasa merupakan amalan batin. Puasa merupakan tingkah laku yang sangat rahasia, yang batiniah, dan dengan kesabaran yang sangat tulus. Orang yang berpuasa adalah betul-betul dia harus ikhlas dan betul-betul dia harus sabar untuk menahan hawa nafsunya dari makanan-makanan, minuman-minuman, bahkan dengan istri, untuk tidak melakukan hubungan pada siang hari. Ini adalah ibadah puasa yang bersifat indrawi hissiyah. Tapi yang lebih dalam lagi adalah amalan puasa yang lebih khusus lagi, yaitu menahan panca inderanya, menahan nafsunya untuk berkata, untuk berpikir kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wasani annahu qahrun li'adwillahi azza wa jalla fa inna wasilata syaitan asyahwatu wa innama taqwa bil akli wasyurbi. Yang kedua, puasa itu adalah pengusiran kepada musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa musuh Allah itu? Asyaitan. Dengan berpuasa, maka syahwat manusia itu, orang yang beriman itu, muslim mukmin, dengan puasa dia telah mengekang, dia telah menutup wasilah, pintu masuk setan untuk menggoda manusia. Dan syahwat itu bisa menjadi semakin kuat. Wa innama taqwa bil akli wasyurbi, yaitu dengan kekuatan, ditambah kekuatan dengan apa? Dengan makan dan minum. Jadi orang yang sering makan dan minum, syahwatnya akan begitu besar. Oleh karena itu Allah menganjurkan, mewajibkan kepada mukmin, muslim dan mukmin, laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, untuk berpuasa. Kewajiban untuk berpuasa ini adalah dalam rangka untuk menutup pintu masuk godaan setan di dalam diri manusia. Karena itu kata Nabi, pada bulan Ramadan ini, setan-setan itu dibelenggu. Sesungguhnya bukan setan yang dibelenggu, tetapi pintu masuk setan ditutup oleh orang yang beriman. Melalui apa? Melalui puasa. Sehingga dengan puasa, pintu masuk untuk menggoda manusia itu ditutup dengan puasa.
Jadi setan itu bukan dibelenggu setannya, tetapi dia tidak bisa masuk, dia terkucil karena pintu masuk untuk ke dalam jiwa manusia untuk menggodanya tertutup. Oleh apa? Oleh puasa itu sendiri. Wa fi qamain adwillahi nasratullahi subhanahu wa ta'ala wa nasirullah ta'ala mauqufun ala nusrati lahu. Qala Allah ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Untuk memukul mundur musuh Allah, yaitu dengan membela Allah. Pertolongan Allah akan datang tergantung kepada pembelaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam surah Muhammad ayat 7 Allah berfirman, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surah Muhammad ayat 7. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa ini bukan hanya puasa sekedar menahan lapar dan haus. Kamin saimin laisa lahu min siyamin ilal ju'i wal 'atas. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi lebih jauh kita tingkatkan level puasa kita kepada puasa yang lebih khusus lagi, yaitu menahan daripada menahan pandangan mata, menahan lidah untuk tidak berkata yang keji, dan menahan hawa nafsu daripada hal-hal yang tidak baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Quran surah Shad ayat 26. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan puasa ini sebagai instrumen, sebagai medium untuk mampu menahan diri kita dari segala godaan-godaan setan dan mampu mencerahkan diri kita menuju kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Derajat muttaqin yang kita inginkan itu didapat hanya dengan puasa yang sempurna, yaitu mampu menahan diri dari segala hawa nafsu yang datang, baik bisikan dari diri kita maupun bisikan dari setan terkutuk. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap di rumah saja. Mari kita beribadah Ramadan di rumah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berkah Ramadan menaungi kita, keluarga kita, anak istri kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19, virus corona yang masih ada di bumi Indonesia ini segera Allah cabut dari bumi Indonesia dan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Rabbana Allahumma asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min surul adai wa syayatin wa nafsil amarati bisu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal zuzam wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.